要霸占西京，你们想打我们呢？天子他们！萨鲁巴达上帝下令！ Halo sobat baku hantam yang ban motornya udah ditambal 3 kali. Ya salam, maaf baru upload cok ya. Sakit mata ngedit bos ya kan, nggak kayak malah ke dokter THT gitu ya kan. Kita bahas apa hari ini ya kan? Kita akan membahas sejarah konflik pertempuran China dan India melansir dari sejarahmiliter.com. Penyebab langsung perang India-China ya biasalah masalah tanah ya kan, tanah Tuhan lah ya kan, nggak jauh beda dengan masalah tetangga kalian. Pertikaian teritorial ini dimulai di sepanjang perbatasan kedua negara di daerah Aksai Chin. India menegaskan bahwa wilayah itu yang luasnya sedikit lebih besar dari Portugal adalah bagian dari wilayah Kashmir yang dikuasai oleh sang paman Ladu Singh. Sedangkan India menyatakan bahwa wilayah itu adalah wilayah dari Xinjiang, ya kan. Beberapa bulan setelah perjanjian, China pun mendirikan penanda batas di selatan garis McMahon. Namun, India dengan berjalannya waktu mulai mengerahkan pasukan ke wilayah yang diklaim oleh Tiongkok tersebut, dan sebagian besar mengabaikan peringatan China tentang efek dari pengerahan pasukan ini. Dan akibatnya, respon penumpukan pasukan besar-besaran juga dilakukan oleh Tiongkok di sepanjang perbatasan. Hingga pada tanggal 20 Oktober, pasukan PLA China meluncurkan serangan pengecoran terkoordinasi di wilayah Aksai Chin yang disengketakan dari arah timur dan barat. Kagetlah tuh kan tentara-tentara India yang ayam ya kan, chicken ya kan. Serangan China ini terkoordinasi tetapi terpisah jauh. Medan Timur berada di sepanjang sungai Namkachu dekat Bhutan, dan teater barat di lembah Chipchap, Aksai Chin di dekat Kashmir. Tahu kalian Kashmir di mana ya kan? Sama admin juga nggak tahu. Kedua medan front tempur ini terpisah 1000 km jauhnya. Adapun satuan Gurkha Rifle yang ada di utara juga menjadi sasaran tembak artileri China. Dan keseluruhan perang antar kedua negara ini memang terjadi di medan-medan yang sangat-sangat berat dengan ketinggian lebih dari 10.000 kaki. Kondisi inilah yang memperlumit masalah logistik kedua negara dan mencegah pengerahan perlengkapan berat ataupun bala bantuan dengan cepat. Seperti misalnya pasokan prajurit dan pasokan artileri berat, dan juga sempak-sempak prajurit lama yang nggak diganti bos ya kan. Jadi ini kendalanya susah. Ngantarin sempak ke 10.000 kaki ya kan. Ya salam. Namun ini ternyata telah dipersiapkan dan disukai oleh militer China yang telah memperkirakan serangan mereka dengan hati-hati, dan mereka memiliki banyak pengalaman tempur dalam hal pengoperasian infanteri ringan. Pasukan China dengan cepat mengalahkan posisi terdepan pasukan India di kedua daerah, dan pada tanggal 24 Oktober 3 resimen infanteri China dengan dukungan artileri ringan telah membersihkan kedua daerah yang disengketakan dan mendesak mundur pasukan India dari wilayah tersebut. Keuntungan numerik China memang sangat luar biasa di kedua medan tempur, dengan satuan cadangan PLA hampir memiliki keunggulan 7-1 atas pasukan India. Kekuatan utama China saat itu telah berada 16 km di selatan garis kontrol. Hingga pada tanggal 20 Oktober, pasukan China juga melancarkan serangan lagi di tepi selatan sungai Namkachu. Pada waktu itu, Paman Ladu Singh baru saja bangun tidur, belum sempat hidupin radio cahaya-cahaya, ya kan? Tiba-tiba duar, tembakan 150 meriam dan mortir China mulai membombardir posisi India waktu itu. Secara bersamaan, pasukan China juga memutus saluran telepon India dan mencegah tentara India untuk melakukan kontak dengan markas mereka. Hingga pada pagi harinya, infanteri China melaksanakan serangan mendadak dari belakang dan memaksa tentara-tentara India untuk meninggalkan parit pertahanan mereka.
Pasukan China menaklukkan pasukan India dalam serangkaian manuver yang mengapit di selatan garis McMahon dan mendesak penarikan mundur pasukan India dari Namkachu. Dari sekitar 513 semua personil, 282 tewas pagi itu, 81 terluka dan ditangkap, 90 ditangkap tanpa terluka. Hanya 60 orang atau sebagian besar elemen yang berada di garis belakang yang berhasil lolos, ya kan? Pasukan Gorkha kehilangan bahkan 80 orang, 44 orang luka-luka dan 102 orang ditangkap. Total, Brigade ke-7 waktu itu kehilangan 493 orang pada pagi yang naas itu. Sementara itu, di front Aksai Chin, China sudah menguasai sebagian besar wilayah yang disengketakan sebelumnya. Pasukan China dengan cepat menyapu wilayah pasukan India yang tersisa, hingga pada akhir 19 Oktober, pasukan China melancarkan sejumlah serangan di seluruh medan barat. Pada 22 Oktober, semua pos di utara Chushul telah dibersihkan, dan pada 20 Oktober, China dengan mudah mengambil lembah Chipchap, lembah Galwan, dan Danau Panggung. Kemudian dilaksanakanlah genjatan senjata, karena sudah porak-poranda, ya kan. Dan selama genjatan senjata, Zhou Enlai, Perdana Menteri China, memerintahkan pasukannya untuk mundur untuk mempertahankan posisi mereka, sambil pada saat yang sama ia mengirim proposal perdamaian ke India. Proposal China menyarankan kedua belah pihak untuk melepaskan diri dari peperangan dan mundur 20 km dari posisi mereka saat ini. Nehru pun menjawab bahwa pasukan China harus mundur ke posisi semula dan ia menyerukan dibentuknya zona penyangga yang lebih luas, ya kan? Tak terima proposal Zhou Enlai ini ditolak, Perdana Menteri Tiongkok ini pun melanjutkan pertempuran. Pertempuran berlanjut di Medan Timur pada tanggal 14 November, tepatnya pada hari ulang tahun Bapak Nehru, ya kan. Happy birthday to you, happy birthday to you, duar, ya kan. Dengan India melakukan serangan terhadap wilayah Wallong yang diklaim oleh China. Serangan ini dilancarkan dari posisi defensif dan menimbulkan banyak korban pada pihak China. Sebagai tanggapan, tentara China pun melanjutkan aktivitas militernya di Aksai Chin beberapa jam setelah pertempuran di Wallong. Di Medan Timur, PLA menyerang pasukan India di dekat Sela dan Bomdi pada tanggal 17 November. Posisi-posisi ini dipertahankan oleh Divisi Infanteri keempat India. PLA sendiri memilih menyerang melalui jalur gunung dan serangan mereka sangat banyak yang berhasil untuk memotong jalan utama dan bisa mengisolasi hingga 10.000 prajurit di India. Di Medan Barat, pasukan PLA melancarkan serangan infanteri berat pada 18 November di dekat Chushul dan artileri India tidak dapat menahan kekuatan superioritas China. Dan negara yang lebih preman yaitu Amerika campur tangan membantu India, barulah kedua belah pihak menyatakan genjatan senjata resmi pada tanggal 19 November. Perang China-India ini memang hanya berlangsung sekitar 1 bulan, tetapi menewaskan 1.383 tentara India, 722 tentara Tiongkok. Dengan tambahan 1.047 orang India dan 1.690 orang China yang terluka, dan hampir 4.000 tentara India ditangkap. Banyak lagi korban sebenarnya yang disebabkan oleh iklim dan geografi yang keras di ketinggian 14.000 kaki di atas permukaan laut, dan mereka meninggal bukan karena tembakan musuh. Bagaimana menurut kalian tentang pertempuran singkat China dan India ini? Ya, seolah-olah ya sepertinya dimenangkan oleh China, bos, ya kan? Atau kalian punya pendapat sendiri, atau kalian bingung? Ya, nggak apa-apa. Silahkan baku hantam kalian di pabrik kasur di Kashmir.